tolong lihat ibu ini yang kehilangan anak. Iya, sama siapa itu ibu ini akan Baik. hidup ke depannya. Anak saya almarhum Dr. Gary Irawan, SPOG. Anak ibu dokter juga? Ya, dokter spesialis, Ya. tamatan Unsri Palembang. Hanya ibu rumah tangga biasa. Baik. Yang cuma tamat SMA, tapi alhamdulillah saya mampu menyekolahin anak saya dengan kedua belah tangan saya. Baik. Anak saya obesitas, memang anak saya sudah obesitas. Uh-uh. Anak saya meminta izin untuk operasi Baik. di salah satu rumah sakit swasta Ya, di Denpasar. Denpasar. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan langsung, nanti kami akan menyurati rumah sakit tersebut terkait dengan aspirasi ini atas persetujuan ibu dan pengacara ibu. Sejauh mana, karena kalau memang bisa diselesaikan masalah ini secara kekeluargaan, untuk apa kita ke pengadilan ya? Bila mana bisa direstoratifkan, ini di restoratif justice, kenapa dilanjutkan? Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini saya kedatangan tamu saudari kami dari Palembang. Kebetulan beliau dinas di Rumah Sakit Tentara di Singaraja. Mungkin ada apa? Sebelum saya melanjutkan, Ibu, saya sapa dulu saudara-saudara, saudari-saudari kami di seluruh Nusantara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu kita semua. Namaste. Semoga di hari yang baik ini ada jalan keluar untuk ibu untuk mendapatkan keadilan. Om Swastiastu lagi Bu. Ya. Apa kabar Bu? Pagi-pagi sudah saya mendapat telepon dari Jakarta untuk mendengarkan keluh kasih. Ada apa sih Bu Giri ini? Mungkin bisa nggak diceritakan sedikit, karena ibu dinas di Bali, saya punya teman-teman di Jakarta meminta mendengarkan keluhan ibu di Bali. Boleh nggak saya tahu sedikit? Ibu Dr. Gary Irawan SPOG ya Bu ya? Oke. Apa kira-kira Bu? Coba diceritakan sedikit ya. Anak saya almarhum Dr. Gary Irawan SPOG. Anak ibu dokter juga? Ya, dokter spesialis, Ya. tamatan Unsri Palembang. Unsri Palembang. Dinasnya di? Selesai menamatkan SPOG-nya dia di dinas di Rumah Sakit Tentara Singaraja. Sama dengan ibu? Enggak, kalau saya hanya ibu rumah tangga biasa. Baik. Yang cuma tamat SMA, tapi alhamdulillah saya mampu menyekolahin anak saya dengan kedua belah tangan saya. Baik Bu, ya. Baik Bu, ceritakan sedikit ada apa sih? Anak ibu gimana? Ya. Setelah anak saya tamat dari Unsri, terus dia WKDS, Ya. ke Rumah Sakit Singaraja, Rumah Baik. Sakit Tentara Singaraja. 5 bulan saya ikut tinggal di sana bersama beliau, karena memang saya juga single parent. Yeah. Dia anak saya satu-satunya. Oh my God. Akhirnya Yeah. saya ikut tinggal di sana. 5 bulan dari itu anak saya obesitas, memang anak saya sudah obesitas. Anak saya meminta izin untuk operasi. Baik. Di salah satu rumah sakit swasta di Denpasar. Denpasar. Baik Bu, ya. Apa yang ibu mau sampaikan, aspirasi apa? Ini kan terkait dengan almarhum ikut berduka cita Bu, Iya, ya. terima Kira-kira kasih. 14 bulan yang lalu ya? Iya, tepatnya di tanggal 1 November 2021 jam 15.15 anak saya meninggal. Oh Bu, ya baik-baik. Langkah apa yang ibu sudah lakukan ini? Sudah banyak. Ya, seperti apa? Saya sudah melaporkan ke MKDKI. MKDKI ya. Terus pada bulan Oktober tanggal 17 sudah ada keputusan dari MKDKI. Baik. Ya. Yang menyatakan ada 7 orang dokter ini melanggar kode etik. Ya. Dan juga sudah diberikan sanksi pencabutan STR SIP-nya. Oh, baik. Yang inisial R itu ya Bu? Ada 7 orang dokter, 7 orang. cuma 5 yang cuma dikasih sanksi, yang Baik. 2
dokter umum dikasih sanksi administrasi. Oh, baik. Sudah apa namanya, secara tertulis lah ya? Iya, sudah tertulis. Baik Bu, untuk kedepannya Ibu ini sudah, apakah ada niat dari rumah sakit melakukan mediasi atau mungkin mengajukan restoratif justice, karena pemerintah sekarang itu mengutamakan restoratif justice supaya negara tidak terlalu rugi banyak. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut kepada keluarga Ibu atau pengacara Ibu? Kalau dari rumah sakit sendiri, baik, dia punya etikat baik untuk punya etikat baik untuk menyelesaikan ini. Baik. Tetapi memang belum ada titik temunya. Baik, gitu kan. Saya juga berharap dalam hal ini jangan dilihat kemana-mana, tolong lihat ibu ini yang kehilangan anak. Iya. Sama siapa itu ibu ini akan hidup ke depannya. Baik. Saya mohon keadilan. Iya. Oke, pemirsa, beliau hadir ini untuk meminta keadilan. Keadilan seperti apa? Mari kita dengarkan nanti. Saya akan komunikasi dengan pengacara beliau sehingga apa yang menjadi aspirasi beliau, dan kami akan mencoba menyampaikan ke rumah sakit yang disebut oleh ibu ini. Nah, begini Bu, ada beberapa hal yang memang harus Ibu lakukan karena ada ruangnya. Bila mana Ibu tidak puas, ada ruangnya, ada APH, Ibu melalui kuasa hukum Ibu. Nah, ini yang paling penting Bu, yang paling penting karena tentunya agak riskan ya. Tadi kisi-kisinya inisial R ya. Harapan Ibu kepada anak Ibu dan keluarga ya, dan Ibu mewakili, nanti disampaikan oleh pengacara Ibu ke rumah sakit itu atau dokter tersendiri itu, atau bagaimana ke semuanya rumah sakit itu yang mesti harus bertanggung jawab atau dokter itu? Kalau rumah sakitnya sudah ada niat baik. Iya. Kalau dokternya sendiri bagaimana? Dokternya juga sudah pernah bertemu saya, gitu kan. Nah, cuma tidak berbicara apa-apa, cuma minta maaf sebagai manusia. Saya memaafkan, mungkin ini takdir anak saya. Baik, ya. Tetapi tolong pikirkan. Ya. Tolong pikirkan ya, berarti perasaan saya yang kehilangan anak ini. Yang satu-satunya. Yang satu-satunya. Baik. Ya. Bagaimana hidup saya ke depannya? Baik. Mungkin kalau dokter cuma kena sanksi, tapi itu sanksi sementara. Tapi saya seumur hidup saya tidak akan pernah bertemu dengan anak saya. Iya. Tolong pahami. Seorang ibu rumah tangga bisa menyekolahkan anaknya terus menjadi dokter, ya, SPOG lagi, ya, khusus kandungan. Begini Bu, tentunya ini akan menjadi tindak dan langkah kami akan menindaklanjuti sebagai media. Ini channel ini kami memang jarakpos.com Bu, ya, kami dari media kebetulan mudah-mudahan ini bisa disampaikan langsung. Nanti kami akan menyurati rumah sakit tersebut terkait dengan aspirasi ini atas persetujuan Ibu dan pengacara Ibu sejauh mana, karena kalau memang bisa diselesaikan masalah ini secara kekeluargaan, untuk apa kita ke pengadilan ya? Bila mana bisa direstoratifkan, ini di restoratif justice, kenapa dilanjutkan? Negara kan lebih irit ya, untuk masalah pembiayaan. Saya yakin ini mereka melakukan langkah-langkah hukum, mungkin digugatlah dan lain-lainnya. Silahkan, itu ruangnya, itu tempatnya, itu rumahnya untuk mencari keadilan. Namun bila mana bisa ditemukan jalan perdamaian, mari nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan aspirasi Ibu ke mereka ya. Kira-kira yang terakhir apa yang Ibu mau sampaikan ke mereka? Ya itu Pak, saya berharap. Ya, Ibu berharap kepada rumah sakit, ya. Rumah sakit dan juga para dokter-dokternya. Para dokter-dokternya yang terkait dengan anak Ibu. Ya, ya. Tolong pakai hati nurani. Ya, Pak. Persoalan sudah terjadi. Baik. Harus bagaimana ini? Ya. Bagaimana dengan hidup saya tanpa anak? Baik, ya. Kami pahami itu ya. Terima kasih Ibu, bincang-bincang ini di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat
kami akan tindak lanjuti. Bila mana ada tutur kami, saya sama ibu yang salah, saya sampaikan minta maaf. Kami akhiri dengan Agung Pramasandi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan di Jarak Podcast berikutnya. Terima kasih. Ya.